Halo, baik teman-teman, kita akan mempelajari hari ini mengenai pronoun. Nah, ini adalah pelajaran dasar di dalam mempelajari bahasa Inggris atau bahasa yang lain juga pasti menggunakan pronoun. Bisa menjadi subjek disebut dengan subjek pronoun, bisa menjadi objek atau disebut juga dengan objek pronoun. Nah, hari ini kita mempelajari secara singkat karena yang kita tahu selama ini pronoun subjek itu hanya I, you, they, we, she, he, it. Nah, ternyata ketika nanti bukan yang kita lihat itu bukan dari yang tadi saya sebutkan tadi, bukan she tapi namanya diganti Maria, kita bingung ya. Ini pakai is atau are ya, ini pakai was atau were ya. Nah, sekarang coba diperhatikan, saya akan secara singkat menjelaskan mengenai subjek pronoun. Saya akan share screen. Nah, jadi kita akan mempelajari namanya subjek pronoun. Yang disebut dengan subjek pronoun itu di dalam bahasa Inggris adalah I, saya, you, kamu, she, dia perempuan, he, dia laki-laki, it, dia atau itu tapi untuk benda, terus we, kami, kita, they, mereka. Nah, apa saja sih menentukan pronoun terhadap subjek kalimat. Nah, kita harus melihat apakah subjek plural atau singular. Dan yang misalkan Maria masuknya kemana sih, she atau he? Nah, itu yang harus kita pelajari. Nah, ilmu dasar untuk pronoun ini sebenarnya kita itu harus sudah mempelajari namanya kata benda ya. Apakah kata benda tersebut tunggal, jamak disebut dengan plural. Benda tersebut apakah abstrak, artinya tidak bisa dilihat secara kasat mata. Kemunafikan, kebencian, hasrat, ya itu semuanya lihat secara kasat mata, dan secara umum ini bentuknya bisa plural dan singular. Nah, kalau abstrak itu selalu dia bentuk singular karena memang bendanya abstrak, tidak bisa terlihat. Nah, ini soal latihannya. Nah, kita di sini diminta untuk instruksinya, instruction, fill in the blanks using he, she, it, we, or they. Nah, artinya isilah titik-titik berikut dengan menggunakan subjek pronoun. Nah, saya besarkan dulu ya, biar terlihat jelas. Nah, jadi kita diminta untuk mengisi titik-titik dengan menggunakan subjek pronoun. Apakah cat dan horse ini masuknya ke she atau he atau it atau we atau they. Nah, jadi di sini kita harus memahami yang mana benda yang single atau singular atau tunggal, yang mana yang benda plural atau jamak. Ya, lihat. Kalau I kan memang sudah tahu ya, saya dan kamu. I dan you itu memang selalu itu bentuknya. Ya. Nah, kita lihat ya, kita ke bawah saja langsung, kita jawab di sini. Lihat, cat dan horse. Nah, saya ini ya, saya copy dulu yang di atas tadi, biar kalian. Nah, cat dan horse masuk kemana? Yuk. Apakah dia ke I, you, she, dan gini caranya. Kucing dan kuda kan ada dua benda. Kalau kucing saja kan itu masuknya ke it, ya. Tapi di sini sudah ada dua benda, kucing dan kuda. Berarti masuknya kemana? They. Ya, ingat kalau dua benda atau dua manusia lebih dari satu barangnya, itu masuknya ke they.
dan saya. Ketika saya digabung dengan orang lain atau saya dan benda lain selain manusia itu sudah menjadi kami. Saya dan kamu itu juga we, jadi kita. Jadi bedakan kami dan kita ya. Kalau saya bilang ngobrol sama kamu, kami berarti kamu tidak ada di situ. Tapi kalau saya bilang kita, berarti saya dan kamu ada di dalam itu. Jadi ingat, itu bedanya we bisa diterjemahkan kita atau kami. Kalau kita, berarti yang kita ajak ngobrol itu ikut di dalam we-nya itu. Tapi kalau kita bilang saya dan dia, berarti kami. Karena orang yang kita ajak ngobrol itu tidak ikut di dalam we tersebut. Ya. Oke, you and Dave. Kamu dan Dave. Kalau kamu dan Dave berarti kalian. Kalau kalian berarti you. Jadi kamu dan orang lain itu tetap you, kalian. Jadi kalian atau kamu itu. Nah kalau kalian berarti dua orang ya. Jadi you itu bisa jamak. Kalian. Namanya kalian berarti dia jumlahnya jamak ya. Kamu, kalau kamu itu sendiri. Kamu semua boleh you juga. Jadi ini kalian atau kamu semua, kamu. Tunjuk kamu berdua, kamu bertiga. Nah, jadi bisa kita terjemahkan kamu di sini artinya kalian semua ya. Atau kalian bertiga, kalian berdua, berarti tetap you. Jadi makanya saya bilang you dan I itu tidak perlu kita bahas karena selalu bentuknya fix ya, tidak akan berubah. Cheese, coba cheese, keju. Keju itu kan tidak bisa dihitung karena dia benda padat ya, berarti itu tetap masuknya it. Ya. Pamela, nama orang, perempuan, masuknya kemana? She. Ya meskipun Pamela itu misalkan waria, tetap masuknya she atau he. Ya. Dia nama perempuan. Nah, ada benda-benda nanti yang tidak pakai S untuk jamaknya. Contohnya, tapi kalau angsanya lebih dari satu itu jadi kis. Ya berarti mereka atau benda-benda tersebut. Meskipun bukan gizis tapi giz ini dari mana sih sergus? Ya ada lagi nanti kita bahas aja di sini. Men yang pakai A ini satu orang laki-laki, berarti dia masuknya he. Tapi kalau men pakai E dia berarti dua atau lebih laki-laki. Jadi jumlah laki-lakinya dua atau lebih. Kita buat one man. Ya. Bedanya di sini hanya huruf E dan A. Ya. Nah, kalau ini masuknya nanti he, sedangkan ini they. Jadi ingat. Nanti beberapa kata benda yang bentuknya tidak pakai S untuk bentuk pluralnya ya. Nanti saya jelaskan. Oke, ini dulu. School, sekolah. Berarti it. Nah, bendanya satu. Children. Nah, ini juga muncul di sini. Saya buatkan di sini ya. Children ini berasal dari child. Kalau child seorang anak. Ya, seorang anak. Tapi kalau sudah children, anak-anak artinya jumlah anaknya lebih dari satu. Jadi beda. Ya, dengan. Nah, kalau child nanti bisa masuk ke she atau he. Yang penting kita sudah paham itu satu anak. Anak bisa perempuan atau laki. Tergantung. Kalau children berarti they.
Lanjut, bicycle. Bicycle, sepedanya satu, berarti it. Anak laki-laki, jumlahnya cuma satu, ya, berarti he. Shop, nah, bendanya, benda it, ya. Ingat, kalau manusia bisa kalau lihat kelaminnya berarti she atau he. Tapi kalau benda selain manusia, kalau jumlahnya satu, ini masuknya ke it, ya. Oke, Mr. Green. Lihat, karena di sini Mr. laki-laki dong, berarti dia masuknya ke he. Nah, ini yang saya bilang tadi, friendship. Nah, kalau friendship ini benda yang tidak bisa dilihat, ya, hanya bisa dirasakan. Persahabatan. Berarti masuknya kemana? Jadi di sini kalian sudah paham kalau benda-benda yang abstrak itu tetap masuk. Karena benda tersebut hanya bisa dirasakan, tidak bisa dilihat. Jadi jumlahnya tetap satu. Jadi masuknya ke it. Oke, Mary. Karena di sini Mary biasanya nama perempuan, berarti masuknya ke she. Books. Ingat, di sini pakai s, adik-adik, teman-teman. Ya. Books berarti bukunya lebih dari satu, berarti they. Jadi ingat, di dalam bahasa Inggris, they itu tidak selalu diterjemahkan mereka. Kalau they ini menunjuk ke benda yang jumlahnya satu, berarti tergantung bendanya apa. Contohnya nih, books, ya, berarti buku-buku itu. Jadi bukan diterjemahkan mereka, ya, tapi buku-buku tersebut atau buku-buku itu. Oke. Ini pesawatnya cuma satu. Ingat, kalau bendanya cuma satu berarti it. Cactus, bunga kaktus, berarti it. News, ingat teman-teman, ini juga sering ambigu atau salah kaprah. Meskipun di sini ada s, ya, tapi ini bukan jamak karena memang ini sudah dulunya news itu memang satu kata dan memang selalu ada s-nya. Ini masuk ke it, berita diterjemahkan. Kalau new aja kan, kalau new aja kan baru. Jadi bedakan yang ada s-nya. Ini benda, artinya berita, berarti it. Oke. Flowers, ingat di sini flowers ada s-nya, berarti bunga-bunga, berarti they. Daughter, anak perempuan, anaknya cuma satu, ya, berarti karena dia daughter itu perempuan, berarti she. Sugar, benda yang tidak bisa dihitung. Gula. Kenapa Pak nggak bisa dihitung? Ya, kalau kamu mau bikin teh nggak mungkin kamu hitung butirannya. Terus yang dihitung apanya dong Pak? Takarannya. Jadi gulanya tidak bisa dihitung. Yang dihitung adalah takarannya. Contohnya 2 sendok gula. Sendoknya yang dihitung, bukan gulanya, ya. Oke, sugar tetap masuknya ke it. And Kate. Nah, ini perempuan dua-duanya. Meskipun di sini ada Mario contohnya, laki-laki dan perempuan, ini tetap masuknya ke they karena kita tidak ada di situ, ya. Meskipun di sini laki-laki dan perempuan, perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, itu masuknya ke they. Mais. Nah, muncul lagi di sini ada kata baru. Mais ini teman-teman berasal dari mouse. Kalau mouse itu tikusnya satu. Jadi dia masuknya ke it, ya. Masuknya ke it. Tetapi kalau dia mais, tikus-tikus, teman-teman. Jadi tikusnya lebih dari satu. Nah, berarti dia masuknya ke they. Ya, they. Ya, they. Ya. Jadi bukan mouses tapi they. Kalau tikusnya cuma satu, ya. Saya warnain ya. Mouse itu tikusnya satu, ya. Tapi kalau mice tikusnya 2 atau lebih dari 2. Ingat, kalau mouse berarti dia it, tapi kalau mice berarti masuknya ke they. Ingat dengan yang pertama tadi, goose,
Angsanya di sini cuma satu, lihat. Jadi dia masuknya ke it. Tapi kalau dia giz, ya giz, ini dia angsa-angsa. Angsanya sudah lebih dari satu, berarti masuknya ke they. Nah, ini pelajaran dasar banget. Kalau ini kita nggak paham, nanti berantakan kalimat kita. Karena ini berhubungan dengan nanti penggunaan to be dan penggunaan kata kerja. Apakah kata kerjanya kalau di simple present tuh kan ada kata kerja yang ditambah s dan es. Nah, kalau they kan kata kerjanya tidak ditambah s dan es. Coba nanti geese, angsa-angsa itu pergi, kamu tuliskan the geese goes, langsung salah karena di sini kan geese ini kan angsanya lebih dari satu, harusnya go bukan goes, ya. Nah, jadi ini berhubungan banget nanti dengan penggunaan to be dan kata kerjanya, khususnya di simple present. Buzzes, ingat, ini berasal dari kata dasar buzz, bus. Nah, ketika ada es-nya berarti busnya lebih dari satu. Berarti dia masuknya ke they. Ya. Brother-in-law. Meskipun di sini ada 3 kata, ini satu terjemahan, teman-teman. Brother-in-law ini artinya apa ya? Kalau kakak kita menikah dengan seorang laki-laki, apa sih namanya itu ya? Kakak ipar ya, abang ipar. Berarti ini masuknya ke he. Namanya juga brother. Ya, kamu ingatnya brother aja. Pak, gimana kalau misalkan ini kan ada 3 kata nih, Pak. Kalau dia mau bilang kakak iparnya lebih dari satu. Nah, yang pakai S yang mana, Pak? Yang ini. Yang ini yang pakai S, teman-teman. Ini hanya tambahan saja yang in-law. Jadi, kalian harus menambahkan S-nya di kata brother-nya. Karena itulah bendanya, bukan in-law-nya. Ya. Jadi, brother-in-law itu masuknya ke he. Tapi kalau Pak, kalau dia brothers-in-law, masuknya nanti di sini they, bukan he. Karena abang iparnya sudah lebih dari satu orang. Kita hapus S-nya ya, biar tetap he. Oke, dolphin. Karena ini lumba-lumbanya satu, tidak pakai S, berarti masuknya ke it. Oke, kita lanjut. Tom. Tom kan memang biasanya nama laki-laki ya. Berarti dia masuknya ke he. Sister, jenis kelaminnya kalau dipanggil sis, perempuan, berarti she. Sunshine. Sunshine itu sinar matahari. Bisa nggak dilihat? Bisa, tapi tidak bisa dihitung sinar, guys. Berarti masuknya ke it. Nah, gampang kalau kita sudah paham. Ingat, benda abstrak itu tidak bisa dihitung ya. Parents. Nah, ingat di sini orang tua itu kan ada ayah dan ibu. Kalau parents berarti dua-duanya, orang tuanya. Berarti masuknya they. Kalau nanti parents aja tanpa s, contohnya kita buang s. Parents, orang tua, hanya satu orang tuanya, berarti bisa she, bisa he. Tapi yang diminta tadi parents. Parents yang pakai s berarti they. Scissors. Nah, ada benda-benda yang memang selalu bentuknya jamak. Contohnya gunting. Gunting itu kalau kamu buang satu, atau yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan, itu tidak berfungsi. Harus selalu sepasang. Contohnya sendal, nggak mungkin kamu beli hanya sebelah kiri. Jadi benda-benda yang selalu berpasangan ini masuknya ke they. Ya. Apa sih benda yang selalu berpasangan dan memang di belakangnya selalu pakai s? Slippers, sandals, shoes, socks. Karena kalau kamu membeli kaos kaki, nggak mungkin, Pak, kaos kakinya sebelah kiri dong, nggak mungkin. Ya, jadi kamu harus beli sepasang. Jadi benda-benda yang harus pasang ini masuknya ke plural. Jadi masuknya ke they. Piano. Karena piano ini jumlahnya satu, berarti it's. Milk. Cairan itu tidak bisa dihitung, guys. Water, milk, pokoknya sejenis semua cairan tidak bisa dihitung dan masuknya ke it selalu. Pak, kalau minyak kan bisa dihitung liternya. Iya, liternya nanti yang jadi yang pakai S. Contohnya 2 liter minyak.
2 liters of oil. Jadi bukan oils, nggak pernah oils. Waters, nggak pernah waters. Ya. Pak, kalau air kan bisa dihitung 2 cangkir air, 3 mangkok air. Nah, 3 mangkoknya yang dihitungkan, bukan airnya. Jadi takarannya yang dihitung. 2 bowls of water, 3 glasses of water. Jadi takarannya yang dihitung. Feet. Nah, muncul lagi di sini teman-teman. Nanti saya suka kalau kalian belajar ini ya. Nanti kita rangkum di bawah ya. Di sini aja dulu kita tulis. Lihat. Foot itu kaki. Kakinya hanya sebelah. Berarti kalau dibilang foot itu jadi it. Tapi kalau dia feet yang pakai E2 di sini, ini kaki-kaki. Artinya kakinya sudah lebih dari 1. Kaki 2, kaki 3, kaki. Nah, ini maksudnya ke day. Day. Ya, ingat day. Berarti feet ini masuk. Tenis, bola tenis ini selalu it. Ya. Karena permainan itu selalu 1. Sky, langit, 1. It. Papers, ingat ada S-nya guys. Paper kan kertas. Kalau kertas itu masuknya ke day. Teacher, gambarnya cuma 1, berarti it. Ingat, the Rick family. The Rick family yang dihitung itu adalah 1 buah keluarga, berarti it. Ya, oke. Jadi keseluruhan kesatuannya itu yang dihitung, bukan paman, bukan bibi, bukan kamu, bukan nenek kamu, enggak. Jadi satu kesatuan, family berarti it. Oke. Nah, jadi dari sini kita gampang ketika sudah paham ini, contohnya kita bilang kaki saya basah. Berarti my feet pakai is atau are. Are karena kamu bilang feet. My feet are wet. Nah, gitu. Nah, jadi kita rangkum ini ada beberapa kata benda. Kita buatkan di bawah ya. Jadi benda-benda ini disebut dengan irregular nouns. Artinya kata benda yang bentuk jamaknya tidak berakhiran S atau ES ya. So, tidak berakhiran S atau ES, tapi dia punya bentuk tersendiri. Disebut dengan irregular noun. Nah, saya sudah pernah membahas ini di pindah ke bawah ya. Saya sudah membahas ini dulu di materi saya sebelumnya. Nanti kamu klik irregular noun. Nah, akan muncul nanti. Tapi di sini kita bahas sebentar. Nah, ini adalah benda-benda. Contohnya goose, geese ya. Mouse menjadi mice. Foot menjadi feet. And di sini aja ya, di sebelah kanannya ya. Child ya. Jadi children. Kita buat seperti ini. Oke, ini kita berikan ya, lihat di sini goose menjadi geese. Kalau goose itu it ya, angsanya 1. Kalau geese ya. Mouse menjadi mice, feet menjadi feet, man child menjadi children. Pak, apalagi nih saya tambahkan ya, person orang. Nah, biasanya ini juga muncul menjadi people.
artinya one person, satu orang. Kalau dua orang berarti two people, gitu ya. Orang artinya, ya. Oke, apalagi ini woman pakai a, seorang perempuan. Tapi kalau dua orang perempuan, women. Nah, ini bunyinya ada i-nya, women. Meskipun tulisannya woman, jangan woman tapi women. Coba, women. Nah, bahasa Inggris itu ada sedikit-sedikit keunikan dalam pengucapannya ya. Women. Women berarti yang dia pakai e ya. Kalau woman dia pakai a. Kalau women dia pakai e. Jadi sama dengan yang ini kita pindahkan ke bawah. Dia satu ini ya. Ini woman, women, man, man. Jadi ini hanya bedanya di sini ada huruf a, kalau di sini dia huruf e. Sama dengan ini. Kalau dia yang singularnya satu orangnya hanya pakai a, ya. Tapi kalau yang pluralnya dia pakai. Nah, teman-teman, jadi nanti kita lanjut mengenai pelajaran kita ini, kita lanjut nanti dengan penggunaan to be sesuai dengan subject pronoun-nya. Seperti yang saya bilang tadi, ini pelajaran dasar banget. Yang ini yang harus kita pahami yang tadi ya. Contohnya kucing dan anjing itu maksudnya kemana sih? They. Dan diterjemahkan bukan mereka nanti di dalam bahasa Indonesia, tapi kucing dan anjing tersebut. Nah, contohnya ini. Oke, parents. Dia pakai S berarti they. Scissors. Iya, selalu berpasangan yang maksudnya. Jadi kata benda harus kita bisa masukkan ke dalam pronoun. Pronoun yang tadi itu kan ada berapa nih? Saya bilang tadi kalau I dan you kan itu sudah tidak perlu kita lagi ya. Karena memang dia punya bentuk tersendiri untuk I dan you, saya dan kamu itu memang selalu itu. Tapi untuk ini, ya ini harus kita lihat makhluk yang berjenis kelamin perempuan, manusia yang berjenis kelamin perempuan, satu orang dia masuknya ke she. Laki-laki yang hanya satu orang, paman, ayah, abang, temanku, kalau dia laki-laki itu he. It, selain manusia, kalau bendanya cuma satu itu it. We bisa diterjemahkan kami atau kita, bedakan ya. Kalau kami berarti yang kita ajak ngobrol itu tidak ikut di dalam. Tapi kalau kita berarti orang yang kita ajak ngobrol ikut di dalam. Jadi bedakan we, kami dengan we, kita. Hey mereka, ingat, they mereka bukan hanya untuk manusia, tetapi benda yang jumlahnya 2 atau manusia dengan benda itu jadi they. Oke, demikian penjelasan saya ini, mudah-mudahan kemampuan bahasa Inggris kita semakin meningkat. Thank you so much. I'm Gunawan Tamusari. I'll see you next week. Another topic. Bye.